Shalom. Terpuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Atas penyertaan dan kasih setianya kita masih bisa diberi kesempatan dan kesehatan di sore hari ini untuk boleh beribadah bersama-sama. Dan kita akan beribadah pada minggu ini 27 Juli 2025, minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan mengangkat tema doa memohon keselamatan. Untuk itu, marilah kita datang ke hadapan Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam ibadah penyembahan dengan bersaat teduh sejenak di dalam hati kita masing-masing. Kita angkat pujian pembukaan ibadah dengan Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai ayat 3, indahnya saat yang teduh. Saat yang teduh
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memberikan penghiburan kepada orang yang berduka cita dan kekuatan kepada orang yang lemah. Arahkanlah telingamu kepada seruan mereka yang berduka cita dan menghadapi pencobaan. Dengarkanlah keluhan mereka dan jawablah permohonan mereka sesuai dengan rencanamu yang terbaik, agar mereka mengetahui dan mengakui bahwa Engkaulah penolong dan tempat perlindungan sesungguhnya dalam masa penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 sampai 2. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca secara bergantian dan pada ayat ke-13 kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, berdoalah demikian.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita baca bersama-sama. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan ayat 3. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di beberapa waktu yang telah berlalu, di dalam aktivitas kita sehari-hari, tubuh dan jiwa kita lemah akan segala kekurangan dan perbuatan dosa yang sengaja maupun tidak disengaja, yang melukai hati keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, terutama di hadapan Bapa yang di surga. Untuk itu, marilah kita datang ke hadapan Bapa yang di surga untuk memohon pengampunan yang daripadanya, dengan terlebih dahulu mengakui di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kudus,
kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 1 sampai ayat 2. Serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendakkah kau percaya kepada Tuhanmu? Niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu menginginkan doamu yang tekun. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Mazmur 25 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 sampai 2. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan sabda Tuhan, kita angkat pujian dari PKJ nomor 15 ayat 1, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai evangelium bagi kita pada minggu hari ini. Tertulis dalam kitab Kejadian pasal 18, mulai dari ayat 22 sampai 33. Beginilah firman Tuhan.
Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya, jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, melalui firman ini, pertama sekali ada satu pertanyaan. Bagaimanakah sikap orang Kristen terhadap kota-kota yang ada di sekitarnya? Bagaimanakah sikap kita terhadap kota di mana kita tinggal? Apalagi di sekitar kita ada kota-kota yang jahat, kota yang berdosa. Kalau kita mencoba mengakses Google, kita akan menemukan banyak kota-kota yang berdosa di dunia ini. Salah satunya adalah kota Las Vegas, yang disebut dengan kota dosa atau Sin City, kota dosa atau kota yang berdosa.
Mengapa Las Vegas disebut kota dosa? Ternyata setelah diteliti, ada begitu banyak perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kejahatan di sana. Prostitusi yang marak, judi online, berbagai bentuk kejahatan, kriminalitas, perjudian, kasino, dan segala bentuk kejahatan yang terorganisir. Lalu kita juga berpikir-pikir setelah melihat keadaan kota kita misalnya dan kota di sekitar kita yang ada di Indonesia ini. Bagaimanakah kita menyikapi itu sebagai gereja, sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya? Saudara-saudara, tema kita hari ini memberikan jawaban bahwa sikap orang Kristen, sikap orang percaya adalah berdoa. Berdoa untuk keselamatan kota itu. Doa untuk keselamatan. Keselamatan yang dimaksud di sini adalah untuk kesejahteraan, untuk pembebasan, untuk kekondusifan. Doa untuk keselamatan, bagaimana bangsa itu, kota itu bertobat dan berpaut kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita sebagai seorang Kristen sebenarnya harus bertumbuh bagaimana kita menjadi seorang pendoa syafaat. Memang dalam kehidupan sehari-hari, mungkin berdoa syafaat ini adalah hal yang tidak utama mungkin. Karena prioritas kita adalah mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan sesama yang lebih dekat, keluarga pemilik kita. Tetapi kalau dikatakan berdoa untuk keselamatan kota, mungkin ini bagi kita masih berpikir-pikir dan mungkin bagi kita tidak relevan. Tetapi kalau kita misalnya sudah menjadi pendoa-pendoa syafaat, itu berarti kekristenan kita telah naik level. Kekristenan kita memiliki kualitas yang lebih tinggi karena kita menjadi pendoa-pendoa syafaat, apalagi terhadap kota. Oleh karena itulah melalui teks firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari Abraham terkait dengan berdoa syafaat. Dikisahkan dalam teks ini bahwa Abraham adalah seorang sosok tokoh yang dipilih oleh Tuhan yang tampil untuk membela dua kota, kota berdosa, sin cities, two sin cities, dua kota berdosa. Abraham tampil untuk mendoakan kota itu, mendoakan Sodom dan Gomora. Seperti apa rupanya kondisi kota Sodom dan Gomora sehingga Tuhan telah memberitahukan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memusnahkan kota itu. Ternyata kota Sodom dan Gomora yang disebutkan dalam teks ini adalah kota yang penuh dosa, penuh dengan percabulan, dengan berbagai bentuk. Begitu banyak dosa-dosa mereka. Dan begitu banyak kriminalitas, kejahatan. Bahkan suruhan Tuhan pun mau dipakai mereka. Seperti itu. Oleh karena itu, dalam ayat 20 teks firman Tuhan dalam perikop ini disebutkan bahwa jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak
dan sungguh sangat berat dosanya. Allah sungguh mengetahui kejahatan dalam kota ini dan kejahatannya sudah masak. Oleh karena itu harus dihukum. Kota ini harus dimusnahkan. Abraham berdiri, belum meninggalkan tempatnya karena dia bergumul dengan kota itu. Abraham mengasihi kota Sodom dan Gomora itu karena di sana ada Lot keponakannya. Sehingga Abraham berkata kepada Tuhan, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tindakan Abraham ini sangat berani sehingga dikenal dengan istilah bahasa asing kutspah. Ungkapan ketidaksetujuan, protes dari Abraham kalau Tuhan menghukum orang-orang benar dan mati bersama-sama dengan orang fasik sekaligus. Seolah-olah orang benar itu juga orang fasik. Abraham tidak menginginkan seperti itu. Abraham melihat bahwa keputusan Tuhan terhadap Sodom dan Gomora sudah final. Sungguh sangat berat dosanya. Oleh karena itu pasti dihukum. Lalu Abraham tampil sebagai pembela. Dalam istilah sekarang ini, the lawyer. Dia membela kota Sodom dan Gomora itu. Dan dia mencoba bernegosiasi dengan Tuhan. Dan dia mencoba berunding dengan Tuhan. Melalui doa yang dipanjatkan dan doa syafaat yang dipanjatkan. Karena Abraham ingin menyelamatkan Lot keponakannya yang ada di sana. Yang ada juga adalah orang benar. Dan dalam negosiasinya, Abraham berkata kepada Tuhan, bagaimanakah sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkannya, melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Lalu Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar kota Sodom, saya tidak akan memusnahkan kota itu. Dan juga Abraham melakukan negosiasi lagi, bergaining lagi. Jika kurang dari 50 itu menjadi 45, apakah engkau akan memusnahkannya? Lalu Tuhan mengatakan, saya tidak akan memusnahkannya karena ada 45 orang benar di dalamnya. Lalu Abraham mencoba lagi dengan begitu berani. Tetapi dalam keredahan hati, saya juga tanah dan abu. Abraham mengatakan, jika didapati 30 orang benar di sana, jika didapati 20 orang benar di sana, apakah engkau akan memusnahkan kota itu? Jika didapati 10 orang benar di kota itu, apakah engkau akan memusnahkannya? Sampai di jumlah 10 ini berhenti. Karena angka 10 ini menunjukkan jumlah orang di tengah-tengah bangsa Yahudi. Kalau berdoa secara komunitas, dianggap quorum 10 orang untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi kalau dalam perjanjian baru, tidak seperti itu. 2 orang pun, 3 orang pun berdoa kepada Tuhan, Yesus hadir. Karena Yesus mengatakan, jika ada 2 atau 3 orang berdoa, bersekutu, di sana aku ada. Tetapi kalau kita melihat kesaksian perjanjian baru, 1 orang pun berdoa kepada Tuhan, dia berkenan di hadapan Tuhan karena dia adalah orang yang diselamatkan. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, bergaining, bernegosiasi. Jika ada 50, apakah engkau akan mengurungkan hukuman atas mereka? Jika ada 40,
apakah engkau akan memusnahkan mereka? 30, 20, 10. Lalu Tuhan mengatakan, saya tidak akan memusnahkan kota itu karena yang 10 itu. Saudara-saudara, apa pesan yang sangat penting yang boleh kita pahami dari teks firman Tuhan hari ini, yang tentunya bisa kita pegang dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai gereja, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai pemuda Kristen. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yahweh yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, adalah Allah yang kasih setia, yang tidak membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Seolah-olah orang-orang benar itu sama dengan orang-orang fasik. Tetapi dalam keadilan Tuhan, Tuhan menyelamatkan orang berdosa karena orang benar. Tuhan menyelamatkan orang berdosa karena orang benar, sekalipun orang benar itu sedikit. Tuhan menyelamatkan kota karena ada orang benar di sana. Saya kira ini sesuatu yang sangat penting, termasuk di tengah-tengah keluarga. Tuhan menyelamatkan keluarga mungkin karena hanya ada satu orang benar di tengah-tengah keluarga itu, apakah ibunya atau bapaknya, atau mungkin anaknya. Keluarga itu bisa terberkati karena istri yang setia kepada Tuhan. Sekalipun suaminya mungkin jarang ke gereja, tapi rumah itu terberkati karena satu orang, karena ada beberapa orang. Mungkin orang tua kita bukan orang tua atau bapak mama yang rajin ke gereja, mungkin malas ke gereja, tidak memiliki spiritualitas yang handal, yang bisa dibanggakan. Tapi kita sebagai anaknya, orang yang dekat kepada Tuhan, yang selalu mendoakan orang tua kita. Banyak kesaksian keluarganya diberkati oleh Tuhan. Memang jarang do bapawan do omo tu gereja, alai dengar do keluarga nami terberkati karena anak-anaknya yang dekat kepada Tuhan. Jadi ada orang-orang benar di tengah-tengah keluarga itu, ada orang benar di tengah-tengah komunitas itu, diberkati oleh Tuhan. Ini saya kira sesuatu yang sangat penting kita renungkan, supaya kita membangun spiritualitas, sekalipun satu orang, beberapa orang, di tengah-tengah persekutuan, baik keluarga, baik organisasi, maupun di tengah-tengah komunitas dalam masyarakat. Saudara-saudara, kalau kita membaca website liputan6.com, saya kira kalau di searching itu nanti akan nampak bahwa ada 10 kota paling berdosa di dunia. Ada 10 kota yang paling berdosa di dunia. Ada kota Berlin di Jerman, Amsterdam di Belanda, ada Rio de Janeiro di Moskow di Brazil, ada kota Macau di Cina dan sebagainya. Nah, semua itu kota-kota paling berdosa. Pertanyaannya, kenapa tidak dimusnahkan oleh Tuhan? Kenapa kota-kota itu belum dihukum oleh Tuhan? Misalnya Jerman, itu juga termasuk kota pertama paling berdosa. Kenapa paling berdosa? Karena begitu banyak juga di kota itu pergaulan bebas, prostitusi, judi online dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan dalam bentuk modern. Tetapi tidak dihukum oleh Tuhan. Mengapa? Karena ada orang-orang benar di sana. Kita percaya karena ada gereja di sana, karena ada anak Tuhan di sana, karena ada orang-orang Kristen di sana yang selalu setia mendoakan kota itu. Begitu saudara-saudara. Jadi memang peranan orang percaya di tengah-tengah kota, di tengah-tengah komunitas sangat penting.
Pertanyaan yang berikut adalah, apakah ada kota-kota berdosa di Indonesia? Kalau kita mencek dalam Nawita Cita Pos yang dilansir tanggal 9 Januari 2025 disebutkan ada 5 kota paling berdosa di Indonesia. Yang pertama adalah Jakarta, kedua Surabaya, ketiga Bandung, keempat Medan, kelima Batam. Apa kriterianya sehingga dalam penelitian ini disebutkan ada urutan kota-kota berdosa? Jawabannya adalah karena di kota-kota ini, ya, dari sudut kriminalitas, disurvei pergaulan bebasnya, prostitusinya, kemudian kejahatan-kejahatan yang lain, KDRT dan sebagainya. Berbagai kasus-kasus kriminalitas diuraikan, kemudian dibuat presentasinya dan sebagainya dari berbagai kota. Saudara-saudara, dari sudut Tuhan, kira Tuhan pasti marah dengan kota-kota ini, begitu ya. Tetapi belum dihukum. Merenungkan firman ini, kita percaya karena dalam kota-kota ini, termasuk di kota Medan ini, sini banyak gereja, sini banyak orang Kristen, orang-orang percaya yang mendoakan kota ini, mendoakan pemerintahnya, mendoakan masyarakatnya, sehingga kota kita ini nyaman dan aman. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa kita sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya, belajar dari Abraham ini. Abraham sebagai orang yang dekat kepada Tuhan, sebagai sosok yang betul-betul memegang perjanjiannya dengan Tuhan, menjadi teladan bagi kita dalam hal berdoa syafaat, intercession prayer. Kita boleh melihat bagaimana Abraham ini dengan dua-duanya menopang sebuah kota supaya kota itu bertobat dan supaya kota itu tidak dihukum oleh Tuhan. Saya kira berdasarkan teladan Abraham ini, orang-orang Kristen juga sekarang ini terpanggil untuk berdoa syafaat terhadap kota-kota, terhadap desa-desa, untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Ini saya kira yang harus kita kembangkan. Sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak egois rohani, hanya mendoakan diri kita. Kita tidak hanya mendoakan keluarga kita, tapi melalui firman ini kita diajak menjadi pendoa-pendoa syafaat untuk orang lain. Karena sesungguhnya doa syafaat itu adalah doa untuk orang lain. Prayer for others. Doa syafaat itu prayer for others. Doa untuk orang lain. Dan lebih luas untuk masyarakat dan bangsa dan negara kita. Doa untuk kota-kota. Doa untuk kampung-kampung kita. Dan ini adalah tanggung jawab sebagai seorang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Jika kita tampil sebagai pendoa-pendoa syafaat, itu berarti kekristenan kita luar biasa, memiliki kualitas yang hebat. Karena doa-doa syafaat kita senantiasa membumbung kepada Tuhan untuk menyelamatkan kota, untuk menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negara. Hal yang sama juga disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia ketika Tuhan memanggil Yeremia untuk berdoa bagi orang Israel yang berada di Babilonia, pembuangan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, Tuhan berfirman, usahakanlah kesejahteraan kota itu di mana kamu dibuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini saya kira sangat perlu kita aplikasikan, khususnya kita yang tinggal di Medan ini dan sekitarnya, supaya kita sungguh-sungguh membawa dalam doa-doa kita kota ini. Karena kesejahteraan kota Medan ini adalah
kesejahteraan kita. Amin. Jika kota Medan ini sejahtera, kita mendoakan stakeholder pemerintah membuka lapangan pekerjaan misalnya. Itu kan akan membawa berkat juga bagi kita. Di tengah-tengah sulitnya misalnya mencari pekerjaan di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk menjadi pendua-pendua syafaat. Dan sebagai orang percaya kita terpanggil untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Kita terpanggil untuk mendoakan kota-kota kita, tempat tinggal kita. Sehingga kota di mana kita berada diberkati oleh Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada sore hari ini. Engkau Tuhan menyatakan kepada hamba-Mu Abraham bahwa Engkau tidak akan memusnahkan orang-orang benar bersama dengan orang fasik dalam sebuah kota. Karena belas kasihan-Mu, karena keadilan-Mu, karena orang benar, kota Sodom dan Gomora tidak Engkau hukum. Kota Sodom Kau selamatkan hingga mereka bertobat. Tuhan, dalam kesempatan ini Kau juga mengajar kami, seluruh anak-anak-Mu pengikut Kristus, untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat, mendoakan kota-kota, mendoakan juga desa-desa, mendoakan juga keluarga, komunitas, bangsa dan negara kami. Biarlah Roh-Mu menuntun kami, jadi anak-anak-Mu yang senantiasa mendoakan orang lain, mendoakan pemerintah, mendoakan saudara-saudara kami yang tertindas dan sengsara di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami memohon bimbingan-Mu melalui Roh-Mu yang kudus itu, supaya kami sungguh-sungguh memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan puji syukur. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang menerangi hati kita untuk memberikan persembahan, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih,
keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau memberi, tetapi kepadamu berkat dan rezeki. Tiada terurangkan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, nama indah damai. Apapun yang baik semata udara, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.